Bersabarlah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah pagi hari ini, baik on-site maupun lewat Zoom dan akun Facebook saya lewat siaran langsung. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan khotbah dengan judul Tempat Mengadu dan Berlindung. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, sekalipun kita sudah ada di dalam Tuhan, sekalipun kita disertai oleh Tuhan, sekalipun kita berlindung di dalam tangan Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, apakah masalah tidak akan pernah ada dalam hidup kita? Ya, ini perlu kita pahami dengan jelas. Kalau ini nggak kita pahami dengan jelas, saya khawatir satu ketika, kapanpun itu, ketika masalah datang, maka iman kita akan goyah. Kita akan bilang begini, Tuhan, bukankah aku sudah dekat dengan Tuhan? C.N.C. Piramid selalu mengajarkan intim dengan Tuhan. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Doa, doa, dan doa. Kemudian dipraktekkan. Aku tidak banyak berbuat dosa, Tuhan. Ya, dosa-dosa kecil, bohong-bohong dikit, egois, marah, adalah. Tapi enggak seperti yang lain lah, gitu ya. Tapi Tuhan, kenapa Engkau izinkan masalah hadir dalam hidupku? Nah, awas hati-hati. Awas hati-hati. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa dalam hidup kita, kehidupan yang kita jalani, tidak akan pernah ada masalah. Tuhan tidak pernah janji itu. Bisa aminkan itu? Apa yang Tuhan janjikan? Dia menyertai kita. Dia janjikan apa? Ketika kita lemah, dia menguatkan kita. Ketika kita jatuh, dia akan angkat kita. Ketika kita sakit, dia akan sembuhkan kita. Ketika kita punya masalah ekonomi, dia akan pulihkan masalah kita. Itu janji Tuhan. Pegang itu. Hari Minggu lalu, tanggal 1 Mei, selesai ibadah kita 10.30, selesai 11.30, beres-beres, makan siang, pukul 1 kami berangkat sekeluarga menuju kota Tasik Malaya. Rencananya mau ke Pangandaran, tapi supaya nggak terlalu capek, nginap dulu di Tasikmalaya. Nah, oleh kemurahan Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang sebenarnya saya juga nggak kenal sama dia. Dia pun nggak kenal sama saya. Tapi Tuhan pertemukan lewat Facebook. Dia suka baca Facebook saya dan tahu saya seorang advokat yang suka membantu orang tanpa bayar. Jadi dia kontak saya dengan konsultasi ada masalah. Dan saya tahu dia orang Tasik, saya tanya, hotel di Tasik yang murah meriah lah, saya bilang ya. Di mana saya bilang ya, dan berapa ya? Ya singkat cerita kami
Sampai di Tasik perjalanan lancar jaya. Tadinya dia yang mau membooking kan, tapi saya bilang tidak, jangan. Biar kami yang bayar, dan akhirnya makan malam dia yang jamu kami. Ya, oke. Itu hari Minggu. Bandung ke Tasik lancar jaya. Ya, karena satu hari menjelang Idul Fitri ya siapa lagi sih yang mau masih dalam perjalanan gitu ya. Umumnya udah mau sampai di tempat lah itu semua. Oke, lancar jaya. Tanggal 2 Lebaran, hari pertama. Dari Tasik kami berangkat menuju Pangandaran. Bagaimana di jalan? Lancar jaya. Waduh, enak lah pokoknya, nggak ada suasana ini Lebaran ya, nggak ada. Ya orang sibuk semua silaturahmi. Sampai di Pangandaran juga sepi. Wah, jalan-jalan sepi, mobil sepi, orang-orang yang datang wisatawan pun ya sepi. Itu tanggal 2. Tapi tanggal 3-nya, waduh, mobil nggak bergerak, saudara-saudara. Jadi kami lihat dari depan hotel itu, mobil bergerak dikit, berhenti. Bergerak dikit, berhenti. Bergerak dikit, berhenti. Ya, sampai pada tanggal waktu kami pulang, tanggal 4, kami menuju ke Garut. Nah, supaya tidak terlalu capek juga, kami nginap di Cipanas, Garut. Perjalanan normal itu 4 jam. Pangandaran ke Garut. Maksimal 5 jam lah, kalau agak lambat. Tapi apa yang terjadi? Perjalanan kami berangkat dari Pangandaran, itu pun kemurahan Tuhan. Harusnya susah, karena saya lihat setelah itu, ada berita, keluar dari Pangandaran aja, butuh waktu 22 jam. Untuk keluar dari Pangandaran. Saya bisa mengerti, kenapa? Stuck. Nggak bisa bergerak. Dan ketika kami meninggalkan Pangandaran, kami tahu kan di sana udah penuh dengan mobil kan, dengan motor. Tahu saudara? Itu sepanjang perjalanan kami tinggalkan Pangandaran, itu mobil panjang sekali yang mau menuju ke Pangandaran. Dalam hati saya, yang di sana aja udah penuh. Ini mau nambah lagi sepanjang berapa kilometer itu. Semuanya mau menuju ke Pangandaran. Waduh. Nah, kami pulang, jadi lancar. Nah, tapi apa yang terjadi? Di Singaparna, menuju ke Cipanas, aduh, minta ampun. Singkat cerita, perjalanan kami dari jam 11 siang dari Pangandaran, oleh kemurahan Tuhan, bisa keluar dengan cepat, hanya hitungan menit. Nah, itu betul-betul kemurahan Tuhan. Dibandingkan yang info yang saya terima, 22 jam untuk meninggalkan Pangandaran. Kami tinggalkan Pangandaran ini hitungan menit. Kami tiba di Cipanas jam 11 malam. Berapa jam? 12 jam. Saya mengendarai mobil, harusnya bergantian dengan Lewi. Tapi Lewi tanggal 2 subuh, menjalankan tanggal 3-nya, dia diare. Buang-buang air terus. Yang buang air semua. 10 kali, 15 kali. Jam 2 subuh, kami ke IGD, Rumah Sakit Umum Pangandaran. Periksa, kasih obat dan disuntik. Lumayan. Sampai tanggal 4 itu, kami pulang ke Cipanas. 12 jam itu. Dia nggak bisa gantiin saya. Jadi saya terus yang bawa mobil. Di Singaparna, dia mulai kambuh lagi. Lihat di Google, ada rumah sakit umum Singaparna. Masuk ke Singaparna. Periksa lagi di IGD. Suntik lagi. Jalan lagi. Aduh, itu minta ampun macetnya. Aduh, ini badan, istilah apa yang saya mau pakai? Ya udah mau remuk gitu badan ini ya. Sekitar 12 jam gitu ya. Aduh, begitu sampai di Cipanas jam 11 malam, itu rencananya kita mau berendam, berpanas.
menyegarkan tubuh. Boro-boro. Yang ada apa? Plek langsung di tempat tidur. Tidur, ya kan? Nggak ganti-ganti baju lagi. Nggak kepikir lah gitu ya. Langsung tidur. Besok paginya saya berpikir, lebih baik cepat-cepat pulang ke Bandung supaya tidak terjebak lagi macet nanti di jalan. Waduh, makin capek lagi nanti. Jadi habis sempat mandi dulu sebentar, kemudian sarapan. Jam 9 kami pulang. Puji Tuhan, lancar juga. Jam 11 sudah sampai di Bandung. Tapi akibatnya, selain Lewi diare, 2 kali masuk IGD, saya kena flu. Kecapean. Jadi selain hidung ini terus mengeluarkan cairan, tenggorokan jadi bengkak. Dan akibatnya interval 15 sampai 20 detik ini saya ototnya ketarik. Jadi dan ketika dia berkontraksi gitu, aduh sakitnya minta ampun. Sakitnya minta ampun. Ya, jadi sudah 3 kali saya makan obat penahan nyeri. Hari ini belum. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, saya mau bilang begini. Seperti yang saya katakan tadi di awal khotbah saya. Sekalipun kita sudah dekat dengan Tuhan, tidak ada jaminan bahwa masalah tidak ada dalam hidup kita. Kami berangkat dengan sukacita. Dan saya bersyukur. Saya udah berkali-kali pergi ke Pangandaran. Aduh, nggak bisa ngitung lah ya berapa kali ya. Sejak Pangandaran. Dan luar biasanya, pertama kali saya ke Pangandaran adalah dengan Nabi dulu. Ya, kita nginep di Sunset waktu itu. Itu pertama kali ke Pangandaran. Dan sampai kemarin, nggak tahu sudah berapa kali tuh. Bolak-balik Pangandaran, nggak tahu. Dengan suka dan dukanya. Tapi saya mau sampaikan, wisata kemarin ke Pangandaran, itu adalah wisata yang terbaik dalam kehidupan saya. Jadi penuh sukacita, luar biasa. Tuhan, ajaib. Semua apa yang saya inginkan, semuanya tercapai. Biasanya ada aja enggak. Makannya oke, berenangnya enggak. Ada aja pokoknya. Tapi kemarin nyaris komplit semua. Apa yang saya inginkan di Pangandaran semua ada. Semua saya alami. Pokoknya penuh sukacita. Dan selain penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Ya, jadi nggak sukacita aja. Enak ya, senang-senang ya. Enggak, tapi penuh ucapan syukur. Tuhan, terima kasih, Engkau baik dan sangat baik. Semuanya mulus? Tidak. Iblis nggak tinggal diam. Enak aja lu, senang-senang bersyukur, senang-senang bersyukur. Ganggu lu. Lewi, kenapa? Waktu pulang, saya kena. Sampai hari ini, masih belum pulih. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus yang ada di ruangan ini maupun yang mengikutinya secara online. Hari ini engkau sehat, puji Tuhan. Saya mau tanya, dalam keadaan sehat, apakah engkau 100% menyerahkan tubuhmu yang sehat itu untuk memuliakan nama Tuhan lewat ibadah ini? Saya yang berdiri saat ini inginnya sebenarnya berbaring. Lemas, hidung meler terus, tenggorokan bengkak, sebelah sini ototnya ketarik terus, ya itu pengaruh dari radang di tenggorokan. Jadi interval 15-20 detik dia cepet. Tapi saya mau bertanya pada saudara. Dari saya berdiri sampai saat ini, apakah saya kelihatan sebagai orang yang sakit? Tidak. Puji Tuhan. Jadi kalau saya yang di kondisi tubuhnya sebenarnya tidak dalam keadaan fit, saya yang tahu bagaimana sakitnya ini saya yang tahu bagaimana perut saya juga nggak enak karena makan juga memang nggak selera, ya. Tapi saya tidak mau alasan itu saya pakai untuk Tuhan, kau ngerti ya? Kalau saya mungkin nyanyi nggak full,
saya main gitar nggak full, saya nanti khotbah juga sedikit agak lemas. Tuhan, maklum ya, saya tidak mau jadikan sebagai alasan. Selagi saya masih ada waktu dan ada kesempatan, saya akan berikan hidup saya yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau hari ini kau sehat, jangan kau tepuk tangan hanya seadanya. Jangan kau memuji Tuhan dengan suara yang seadanya. Tapi berikan yang terbaik yang kau bisa berikan. Sebab di luar tepuk tangan, di luar suaramu, mungkin Tuhan minta uangmu, engkau masih mikir-mikir. Aduh, soal uang, aduh Tuhan, bagaimanapun saya masih ada kebutuhan. Kalau soal uang kau masih mikir, masa untuk bernyanyi, untuk bertepuk tangan kau juga masih irit-irit? Ya, jadi selalu saya mengajarkan siapapun yang mendengarkan khotbah saya, jangan beribadah seadanya, tapi beribadahlah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita baca 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat ke-26. Ya, kita baca. Sudah ketemu? 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 26. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, tolonglah ya tuanku raja. Oke, puji Tuhan ya. Kita buka. Ada perempuan yang mengadu kepada siapa? Kepada raja. Raja itu tetap manusia ya. Nah, kalau bicara soal mengadu, maka manusia bisa mengadu kepada sesamanya manusia dan bisa mengadu kepada Tuhan. Mengadu kepada manusia terbagi lagi. Ada kepada sesamanya, tapi ada kepada yang berwenang. Ambil contoh. Mari. Seorang adik mengadu kepada ibunya karena si kakak mengambil makanan miliknya. Pak, Bu, makanan saya diambil sama si kakak. Itu ngadu namanya. Ya, supaya ibunya turun tangan. Kakak sini, mana makanan yang kamu ambil dari si adik? Nggak boleh begitu ya. Dikembalikan. Ayo, ini punya saya. Mengadu kepada ibunya. Atau kebalikan. Di permainan, si adik ngadu ke si kakak. Kak, itu mainan saya diambil. Mana. Sini. Kamu ambil mainan adik saya. Sini, kembalikan. Lihat kakaknya agak gede, ya dikembaliin. Itu mengadu. Ya. Yang kedua, seorang pedagang mengadukan karyawannya ke polisi karena karyawan melakukan penggelapan. Nah, ini mulai mengadu kepada pihak yang berwenang. Dia bisa ngadu pada kakaknya, tapi kakaknya bilang, aduh saya bisa apa ya? Dia bisa ngadu sama orang tuanya bilang, aduh saya bisa apa ya? Udah, lapor ke polisi aja. Sebab ada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut. Ya, ini kepada yang berwenang. Kita bisa lakukan 2 hal. Kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman, kita bisa minta bantuan. Kita bisa ngadu kepada pemerintah, kepada pihak yang berwenang, kita juga bisa mengadu. Tapi ada satu lagi, pilihan, yaitu yang ketiga. Umat Tuhan, kita umat Tuhan, mengadu kepada Tuhan atas perlakuan tidak adil yang terjadi pada diri kita. Ini memang bukan suatu pilihan yang mudah, Bapak Ibu sekalian.
Mudah diucapkannya, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkannya. Sebab seringkali kita akan bilang, kok begitu mudahnya ya? Enak banget dong. Terus selesai dengan begitu saja. Serahkan sama Tuhan. Begitu. Itu, makanya susah. Saya bilang, susah. Inilah pilihan. Kita mau masih menggunakan cara satu, cara dua, silakan. Atau kita mau menggunakan cara tiga. Kita mengadu ke siapa? Tuhan. Kalau iman kita belum kuat, memang sulit bagi kita untuk melakukan nomor tiga. Kalaupun kita berani melakukan itu, maka kita lakukan dengan setengah hati. Menyerahkan, tapi mikir. Aduh, rasanya, jadi percuma. Itu bimbang namanya. Orang bimbang jangan harap Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena bimbang. Iman harus penuh. Sekali bilang, Tuhan, aku udahlah, nggak mau lagi mengharapkan, aku nggak mau ngadu pada manusia, aku nggak mau berharap pada manusia, siapapun dia. Aku mau berharap pada Engkau. Tuhanku yang ajaib dan Tuhanku yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan yang terbaik untuk diriku. Kalau Tuhan izinkan itu semua tidak kembali, puji Tuhan. Aku percaya Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Tapi kalau Engkau berkenan dengan caramu, aku percaya pasti selesai. Itu pilihan. Mau mengadu kepada siapa kita? Saya nggak mengajarkan, udah apa-apa semua serba Tuhan. Tidak. Saya ada 1 dan 2. Tapi saya juga mengajarkan, kalau 1 dan 2 mentok, masuklah yang ketiga. Ada Tuhan tempat kita mengadu. Mari kita baca. Saya tidak taruh di sana. Kita buka 1 Samuel. 1 Samuel pasal 1. Ayat 6, 7, dan 10. Ini cerita tentang Hana. Baca ya. Ayat 6. Tetapi madunya Hana, selalu menyakiti hatinya, supaya ia, Hana, gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dia disakiti hatinya. Nggak enak kan orang yang disakiti hatinya kan? Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Astaga. Nggak cuma sekali. Berkali-kali. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Aduh, kasihan ya. Pernahkah kita mengalami masalah sampai kita menangis dan tidak mau? Beda dengan saya tidak mau makan karena nggak selera makan. Itu bedanya. Bukan tidak mau makan. Nggak selera makan. Ya. Ini dia menangis sehingga tidak mau makan gitu ya. Sangat sedihnya gitu. Aduh, kasihan. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana? Dia bisa aja ngadu kepada suaminya, dia bisa minta begini begitu kepada suaminya. Tapi yang dilakukan adalah ayat 10. Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia bisa ngadu ke suaminya. Dia bisa ngadu kepada saudaranya. Dia bisa mengadu kepada teman-temannya. Tapi dia memilih nomor 3. Hana mengadu kepada Tuhan. Dengan hati yang pedih. Dan sambil menangis, mengeluarkan air mata. Tuhan, dia curahkan semua kesedihannya kepada Tuhan. Dan Tuhan perhatikan. Kita tahu selanjutnya, Hana melahirkan seorang anak. Kandungannya Tuhan buka. Tuhan lihat hati. Yuk, lanjut. Kita buka Mazmur 118.
Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Jadi tentang perlindungan. Sudah dapat kita baca sama-sama Mazmur 118 ayat 8 dan ayat 9. 1, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah, ini kata firman Tuhan loh. Bukan berarti kita nggak butuh pihak berwajib, nggak perlu polisi, nggak butuh apa, nggak. Tapi ketika tadi kepada orang tua udah nggak mempan, kepada yang berwajib juga belum ada hasil, lebih baik berlindung pada Tuhan, ya, daripada berlindung pada manusia dan berlindung pada para bangsawan. Bukan? Itu firman Tuhan bilang. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya sangat menyadari dalam hidup kita ini nggak mungkin nggak punya masalah. Dan ketika masalah itu ada, mengadulah pada Tuhan dan berlindunglah pada Tuhan. Jangan pada manusia. Jangan pada backing. Tapi kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka segala sesuatu masalah selesai. Yuk, mari lihat. Kita bisa minta perlindungan dari manusia. Kita bisa minta perlindungan dari pihak yang berwajib, dari polisi. Bisa. Tidak salah. Boleh. Tidak haram. Boleh. Silahkan. Tapi jauh lebih baik kalau kita minta perlindungan dari Tuhan. Datanglah ke bawah kaki Tuhan. Menangislah, menjeritlah, minta bantuan, minta perlindungan, minta pertolongan dari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Hana. Dia nggak balas pada madunya. Kan kedudukan dia kan lebih tinggi daripada madu kan? Tapi dia nggak lakukan pembalasan. Yang dia lakukan hanya berdoa, menjerit, menangis, mengeluarkan air mata, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan perhatikan itu. Jadi ingatlah, kapanpun kita mengalami masalah, kapanpun kita mengalami kesulitan, apapun bentuk kesulitan kita itu, sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, dalam pekerjaan, dalam apa saja yang terjadi dalam hidup kita, mengadu kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, percaya Dia sanggup menyelesaikan seluruh masalah kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita semua yang sudah mendengarkan khotbah ini, baik lewat onsite maupun yang menontonnya, melihatnya lewat Zoom, lewat siaran langsung di Facebook, dan bahkan di YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Siang hari ini kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu yang menguatkan kami, menegaskan kepada kami untuk hanya mengadu kepada Tuhan Yesus, hanya berlindung kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang maha kuasa, yang sanggup menyelesaikan seluruh permasalahan kami. Asalkan kami benar-benar mengandalkan Tuhan. Percaya 100% kepada Tuhan. Tidak ada ragu, tidak ada bimbang sedikit pun. Terima kasih Engkau sudah menyediakan diri-Mu Tuhan untuk menolong kami.
menyertai kami di mana saja, kapan saja. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati yang menikmati khotbah siang hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka dengan segala permasalahan mereka. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bacakan deklarasi iman kita. Ayo bangkit berdiri. 1, 2, 3. Deklarasi